Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, para ikhwah akhwat, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di Ushulul Iman yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di beberapa pertemuan lalu
kita sudah membahas tentang mahasinul Islam, kemuliaan Islam. Hari ini kita masuk di bab yang kedua, yaitu tentang rukun Islam. Apa artinya rukun itu? Rukun itu apa? Rukun sholat, rukun wudhu, dasar. Kalau syarat, rukun. Rukun itu sesuatu yang mengharuskan keberadaannya itu ada, dan ketidakadaannya akan menjadikan dia tidak ada. Ayo, apa itu? Itu pengertian dalam pengertian bakunya begitu. Sesuatu yang menjadikan dia ada kalau dia ada. Kalau dia nggak ada, maka dia tidak akan ada. Jadi rukun itu bagian utama dari sesuatu. Rukun itu bagian utama, bagian inti dari sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengannya. Kalau dia ada, berarti itu semua ada. Kalau dia tidak ada, berarti semuanya juga tidak akan ada. Contoh, surat Al-Fatihah itu bagian inti dari sebuah sholat, ya, bagian inti dari sholat yang tidak bisa terlepaskan dengannya. Artinya kalau Fatihah ada, berarti sholatnya ada. Kalau nggak ada Fatihah, berarti sholatnya nggak ada. Jadi rukun itu bagian inti dari sesuatu. Ada dan tidak adanya itu akan dipengaruhi banget dengan itu. Paham? Paham tidak? Itu namanya rukun. Kalau syarat, sesuatu yang mengharuskan ketidakadaannya menjadikan ia tidak ada. Tapi kalau dia ada, tidak mengharuskan dia ada. Ayo. Belajar ilmu usul fikih itu bikin kepala puyeng. Jadi syarat itu sesuatu yang berada di luar dari suatu perbuatan, tetapi itu berpengaruh pada keabsahan dari perbuatan ini. Jika itu tidak ada, maka perbuatan ini tidak sah. Tapi kalau itu ada, bukan berarti dia mau melakukan ini. Bingung Anda? Contoh wudhu. Wudhu itu syaratnya sholat. Artinya sholat itu harus, sholat itu dinyatakan sah ketika wudhunya ada. Kan gitu kan? Jadi kalau wudhu tidak ada di dalam sholat, kalau wudhunya tidak ada di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau seseorang itu wudhu, bukan berarti dia mau, itu maksudnya. Ma yalzam min adamihil adam, wala yalzam min wujudihi wujudun. Sesuatu itu mengharuskan ketidakadanya ketika dia tidak ada. Tapi kalau dia ada, bukan berarti dia harus ada. Paham? Jadi wudhu itu wudhu jika tidak ada di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang wudhu, bukan berarti dia mau sholat. Ya benar kan, masa wudhu harus sholat? Seperti menutup aurat. Sholat itu tidak sah kalau tidak menutup aurat. Tapi orang menutup aurat bukan berarti dia mau. Paham?
Jadi syarat itu di luar. Tapi kalau rukun itu bagian utama. Jadi rukun Islam berarti sesuatu yang menjadi komponen pokok di dalam Islam. Di mana kalau ini tidak ada, maka Islamnya tidak ada. Kalau ini ada, berarti Islamnya akan tegak. Ini namanya rukun. Ya. Kita baca. Rukun Islam adalah dasar-dasar Islam di mana Islam dibangun di atasnya. Jadi dasar-dasarnya Islam dibangun di atasnya. Jadi ibarat sebuah bangunan yang akan berdiri tegak ketika pondasinya itu ada. Tapi kalau pondasinya tidak ada, maka bangunan itu tidak akan bisa berdiri tegak. Kalau pondasinya rapuh, maka bangunannya pun akan lebih rapuh lagi. Itu namanya rukun Islam. Dan rukun Islam yang 5 ini disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar. Jadi pokok-pokok dasar dari Islam atau bagian utama di dalam Islam itu ada 5 yang pada akhirnya disebut dengan istilah rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi dibangun di atas 5 perkara yang tidak bisa terlepas dari 5 ini. Apa 5 perkara itu? Ala an yuwahhidallah. Yang pertama adalah bertauhid kepada Allah. Wa fi riwayat, di dalam riwayat yang lain, ala khamsin, yaitu 5. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Wa siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang kelima, al-hajju, yaitu berhaji. Di dalam hadis ini, Islam ini diumpamakan sebuah bangunan. Bunya al-Islamu, Islam dibangun. Jadi seolah-olah Islam ini sebuah bangunan. Jadi kayak sebuah bangunan seperti ini. Ala khamsin, di mana bangunan ini akan dibangun dengan 5 pondasi. Ya, pondasinya ada 5 yang akan dibangun, digali. Digali 5 pondasi. Pondasi inilah yang akan menjadi penopang bangunan ini tegak dan berdiri. Semakin kuat semakin kuat pondasinya, bangunannya, pondasinya cakarayamnya ke bawah. Semakin kuat pondasinya, berarti bangunannya akan semakin kokoh dia. Semakin rapuh pondasinya, berarti bangunannya lemah. Akan cepat rubuh, nggak tahan lama. Apalagi nggak ada pondasinya, ya tambah rubuh lagi bangunannya. Jadi Islam ya sesuatu yang maknawi, ya abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti bangunan. Agar apa? Agar kita bisa memahami dan mempunyai gambaran yang jelas terhadap Islam ini. Paham? Yang pertama apa?
Nah, di sini ada penjelasan. Lalu ada seorang laki-laki berkata, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Ibnu Umar berkata, tidak, tetapi berpuasa Ramadan dan menunaikan haji. Demikianlah yang saya dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa ini? Urutan dari rukun Islam, inilah urutan yang paling tepat. Jadi urutan rukun Islam yang paling tepat adalah yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Yaitu yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Atau dengan riwayat yang lain, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, urutan yang kedua adalah salat. Kemudian urutan yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ini urutan yang tepat. Ditambah lagi sebagai penguat adalah hampir setiap kali sholat itu disebutkan di dalam Al-Quran, senantiasa diiringi dengan apa? Zakat. Jadi ketika Allah menyebutkan perintah sholat, selalu diiringi dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Berarti ini bersamaan, gandengan. Ya, ini bergandengan. Jika sholat dan zakat senantiasa digandeng, berarti urutan puasa adalah setelahnya. Ya, berarti urutan puasa setelahnya. Haji yang terakhir, karena memang disyariatkannya haji itu pada tahun ke-9. Haji disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah. Realisasi atau pelaksanaan ibadah hajinya pada tahun ke-10. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji dalam syariat Islam atau sebagai syariat Islam itu pada tahun ke-10 Hijriah yang pertama dan setelah yang terakhir, karena setelah itu beliau wafat. Sebelumnya nggak pernah haji, bisa jadi sebelumnya Rasulullah SAW haji, tetapi bukan berdasarkan syariat Rasulullah SAW, tapi berdasarkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi inilah urutan dalam rukun Islam. Nah, lalu di sini penulis mengurai sedikit satu demi satu dari rukun Islam ini. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Apa makna dari kesaksian ini? Yaitu keyakinan yang pasti yang diungkapkan dengan lisan dengan syahadat ini. Yang dengan kepastiannya tersebut, dalam hal itu seolah-olah ia merupakan sesuatu yang disaksikan. Paham? Nggak yakin. Kalimatnya tajam ini kalimatnya. Saya ulangi lagi bacanya pelan-pelan. Lihat, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini ingin menjelaskan apa makna dari kata kesaksian atau makna dari kata aku bersaksi. Apa maknanya? Kesaksian itu apa? Atau syahadat. Syahadat dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Kesaksian. Maksud kesaksian itu apa? Anda diminta untuk bersaksi di pengadilan. Kesaksian Anda ditunggu di pengadilan. Apa kesaksian itu? Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Yaitu keyakinan yang pasti. Nah, berarti syahadat kesaksian itu apa? Apa? Pengetahuan, dia tahu persis. Lalu pengetahuannya itu menghasilkan apa? Yakin.
Paham? Belum. Contoh gini. Mas, tadi ada kecelakaan. Dicerita nih contoh. Oh iya, apaan tuh? Trailer sama sepeda motor. Waduh, siang tuh sepeda motor mati. Enggak, Mas. Yang mati supir trailer. Asik nih, Mas. Kok bisa? Ya terserah saya yang cerita. Umpamanya. Ah, masa? Iya, Mas, supir trailer mati, Mas. Lalu terus sepeda motornya luka-luka kecil, lecet. Ah, bener. Saya melihat dengan mata kepala saya. Yakin. Lawang saya kok yang nurunin jenazahnya dari atas trailernya. Namanya apa ini? Ini kesaksian. Dia tahu melihat dengan mata kepalanya, tahu persis, lalu itu melahirkan apa? Yakin, jemaah. Paham? Nah, ini komponen pertama, namanya kesaksian. Yaitu apa? Keyakinan yang pasti. Berarti keyakinan itu dibangun di atas apa? Pengetahuan. Dia tahu menghasilkan apa? Yakin. Paham? Terus diungkapkan dengan lisan. Yang kedua, yang ketiga, anggap yang ketiga. Yang pertama apa? Berilmu, tahu. Terus yang kedua apa? Melahirkan keyakinan. Yang ketiga apa? Diceritakan dengan mulut, ngomong. Jadi kalau diem ben delenggem, tahu delenggem jamaah. Diem bengong. Kenapa kamu? Enggak. Kamu disuruh bersaksi di pengadilan. Ya siap, duduk. Silakan Pak. Sudah bersaksi saya. Ya waras enggak kamu. Jadi namanya kesaksian itu tahu, yakin, lalu diucapkan dengan lisan. Ya. Yang dengan kepastiannya tersebut dalam hal itu seolah-olah ia merupakan sesuatu yang disaksikan. Jadi dengan dia bercerita dengan mulutnya tadi, dengan dicerita dengan mulutnya, seolah-olah itu dia melihat kejadiannya itu loh. Paham? Padahal kenyataannya kejadiannya kapan? Udah lama umpamanya. Dia bersaksi, seolah-olah dia itu saat itu dia ngelihat. Itu makna dari kata syahadah. Saya bersaksi. Berarti apa? Saya berilmu, benar-benar paham, pemahaman saya melahirkan keyakinan, kepatuhan, kejujuran, amanah. Nah, itu namanya kesaksian. Baru diucapkan dengan lisan. Dari sini berarti kesaksian itu bukan asal ngomong. Paham? Bukan asal ngomong, bukan asal bunyi. Tidak. Jadi kata kesaksian. Makanya dalam pengadilan, kalau ada seseorang membuat kesaksian palsu, wah itu dosanya besar banget dia. Dia membuat kesaksian, seolah-olah itu dia melihat dan terjadi saat itu. Padahal yang dia sampaikan semuanya membual, bohong semuanya. A'udzubillah. Nah, ini makna syahadat. Ya. Dan sebab syahadat ini dijadikan satu rukun, padahal yang dipersaksikan dalam syahadat tersebut lebih dari satu. Jadi yang dipersaksikan di sini lebih dari satu. Apa itu? Boleh jadi karena Rasulullah adalah orang yang menyampaikan ajaran Allah, maka persaksian bahwa beliau adalah hamba dan Rasulullah termasuk
ke dalam kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Yang disaksikan itu dua, tapi yang diucapkan menjadi satu kesatuan, gitu loh. Belum paham? Belum. Kan mengucapkannya gimana orang yang bersaksi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu kesatuan kan? Satu kesatuan apa enggak? Satu kesatuan. Padahal itu isinya dua. Isinya dua apa? Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa kok dijadikan satu? Gak dipisah aja, ini nomor satu, ini nomor dua, sholat nomor tiga. Itu maksudnya. Kenyataannya, dua syahadat ini dijadikan satu. Ya udah namanya syahadat. Berarti kalau disebut syahadat, ya isinya dua komponen. Paham? Nah, makanya di sini dijawab oleh penulis, kenapa kok dua dijadikan satu? Jawabannya adalah, boleh jadi karena Rasulullah SAW adalah orang yang menyampaikan ajaran Allah, maka bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan Rasul Allah, termasuk ke dalam kesempurnaan syahadat la ilaha. Karena Rasulullah SAW itu, karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah Rasulullah, utusan Allah, maka beliau pun menjadikan dua syahadat jadi satu. Paham? Karena Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, jadi menyampaikannya dijadikan satu. Yang kedua, boleh jadi juga karena kedua syahadat ini merupakan dasar sah dan diterimanya amal. Kenapa dijadikan satu? Karena dua-duanya menjadi syarat diterimanya amal. Di mana amal tidak sah dan tidak diterima kecuali disertai keikhlasan kepada Allah. Ini yang pertama. Dua, dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dengan keikhlasan terwujudlah syahadat la ilaha illallah. Dan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW terwujudlah syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paham ungkapan ini? Kenapa dua syahadat ini dijadikan satu? Karena yang menyampaikan adalah Rasulullah. Jadikan satu. Yang kedua, karena dua syahadat ini dijadikan satu, karena dia syarat diterimanya sebuah amal. Semua amalan kita, semua ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau memenuhi dua syarat. Apa syarat yang pertama? Ikhlas, bertauhid. Makanya riwayat yang lain dari hadis ini bertauhid kepada Allah. Jadi rukun pertama, tauhid kepada Allah. Jadi amal kita akan diterima kalau kita bertauhid kepada Allah. Kalau kita ikhlas hanya karena Allah, mengharap ridha Allah saja. Kalau amalnya bukan karena Allah, pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, pengen tampil, pengen duniawi, pengen perkara-perkara dunia, maka amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi syirik, mengharapkan pahala berkah dari selain Allah, minta ke kuburan, minta berkah dari kuburan, dari benda, ini tambah nggak diterima. Jadi syarat diterimanya amalan adalah ikhlas, karena ingat, ikhlas itu bukan mulut, tapi ikhlas itu hati. Saya ikhlas kok Pak, bohong. Saya ikhlas Pak, bener ikhlas. Lah, bohong berarti Pak. Kalau dia ngomong ikhlas, berarti bohong dia. Kalau dia ngomong, saya tawakal Pak, bener udah tawakal aja sama Allah, bohong. Saya sabar kok Pak, bener saya sabar, bohong.
Karena ikhlas, tawakal, sabar ini urusan hati, tidak ada urusan dengan mulut. Paham? Kalau dia ikhlas benar, dia tidak akan ngomong. Dia akan diam. Sama aja dengan ungkapan begini, bau kentut. Siapa kentut nih? Siapa kentut nih? Tiba-tiba ada ngangkut, enggak, bukan saya. Ya berarti dia yang kentut. Lalu ngapain kamu teriak? Ya, enggak benar, demi Allah bukan saya. Ya, yang duduk di pojok diam, maskernya dinaikin. Berarti dia yang kentut ini sebetulnya. Ya. Jadi kalau dia ngomong teriak, saya kentut. Ini. Jadi ikhlas itu urusan hati. Ini syarat pertama diterimanya amal. Dari mana? Dari syahadat bagian yang pertama. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Artinya apa? Ikhlas. Syarat yang kedua, ibadah kita diterima adalah apa? Sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau bid'ah yang nggak diterima jemaah. Apa itu bid'ah? Melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang syirik, orang yang berbuat bid'ah, artinya apa? Dia tidak paham kalimat syahadat. Berarti tidak melaksanakan kalimat syahadat dengan baik. Kalau dia paham kalimat syahadat dan mengamalkan, maka ibadahnya akan ikhlas dan ibadahnya, tata caranya akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi semua amalan bid'ah itu ditolak, walaupun dia menganggap itu adalah baik. Wa in ra'ahan nasu hasana, walaupun manusia menganggap baik. Maulid Nabi, lagi rame Maulid Nabi. Maulid Nabi seperti ini. Apakah itu ibadah atau maksiat? Maksiat, terus ngapain dikerjain? Kalau dia jawab, oh ini ibadah mulia. Oke, apakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada Anda? Atau Rasulullah SAW tidak ngajarin? Kalau dia jawab, enggak, Rasulullah enggak ngajarin. Ini lebih tahu dari Nabi. Lebih bahaya lagi. Kalau dia bilang, enggak, Rasulullah ngajarin. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Dia enggak akan bisa ngomong, jemaah. Jadi ditolak. Yo iyalah, ditolak. Anda ngarang kok. Ya. Jadi inilah dua syahadat itu. Jadi syahadat itu ilmu, keyakinan, kejujuran, amanat. Ya. Diucapkan juga. Berarti bukan sekedar ngucap. Ya. Ini makna syahadat. Dan di antara buah syahadat yang agung adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan diri kepada para makhluk dan dari sikap mengikuti kepada selain para rasul. Jadi buah orang yang memahami syahadat apa? Jiwanya itu tidak tergantung dan terikat sama manusia. Ya, mereka-mereka yang berbuat syirik itu jiwanya terikat dengan siapa? Dengan orang-orang yang dia sebutan wali itu. Wali, mau melakukan apa? Ke tempatnya wali dulu, cari berkah dulu ke tempatnya si fulan. Jadi jiwanya ini terikat dengan si fulan. Kalau benda yang dikeramatkan, jiwanya itu terikat dengan benda ini. Kenapa mas? Iya sih saya lupa tadi bawa cincin, makanya tadi jatuh dari. Terikat jiwanya dengan itu. Terikat jiwanya dengan orang-orang yang dia kultuskan ini, jemaah. Jadi dia akhirnya apa? Taklid buta, fanatisme buta. Dibutakan dengan itu. Jadi dia mengikuti kepada selain Rasulullah SAW. Pokoknya yang diucapkan kiai diikutin, nggak usah dibantah.
Nggak usah nanya dalil. Ciri-ciri Wahabi itu nanya dalil. Kamu jangan nanya dalil, sudah. Ya, fanatik, kita diajarin fanatik. Tidak, kita hanya diajarin untuk mengamalkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Siapapun orangnya. Jadi inilah orang yang memahami syariat syahadat, jiwanya terbebas dari apa? Perbudakan dengan sesama manusia. Fanatisme dengan kelompok, fanatisme dengan golongan, dengan ormas, dengan tokoh tertentu, tidak ada. Yang kedua, adapun mendirikan sholat, maka ia adalah beribadah kepada Allah dengan cara mengerjakannya secara istiqamah dan sempurna dalam waktu dan cara pelaksanaannya. Disebut mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran selalu bahasanya mendirikan sholat. Bukan bahasanya mengerjakan sholat. Kenapa? Karena mendirikan itu harus prosedur. Ya, mendirikan bangunan, maka dia harus apa? Bikin gambar dulu, izin, dan sebagainya, baru dia membangun. Baru dia bangun. Mendirikan sholat, berarti dia apa? Belajar, memahami syarat, rukun, kewajiban, pembatal-pembatal sholat, penyempurna sholat, sunnah-sunnahnya dia pelajari, baru dikerjakan. Ini namanya apa? Mendirikan sholat. Dan sholat ini tolok ukur dari semua bentuk ibadah fisik. Makanya selalu yang disebutkan sholat. Kenapa? Karena ia tolok ukur dari ibadah fisik. Artinya, kalau sholatnya dia benar, pasti ibadah-ibadah yang lainnya itu benar. Kalau sholatnya nggak benar, yang lainnya pasti nggak benar. Pasti nggak benar yang lain. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada akhirat di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, maka yang lainnya selesai. Ibadah-ibadah yang lain nggak dilihat. Kalau sholatnya nggak beres, coba lihat sholat sunnahnya ada nggak? Wah, wajib aja nggak beres, apalagi sholat sunnahnya. Berarti apa? Oh, alamat yang lain dihisab, panjang ceritanya. Jadi sholat itu jadi tolak ukurnya. Allah berfirman apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat dikerjakan, ditegakkan dengan baik, maka dia akan jauh dari maksiat karena semua kebaikan itu dia akan kerjakan. Jadi kalau ada orang nggak sholat, alamat hidupnya amburadul, berantakan. Ya, ini simbolnya. Ini tolok ukur ngelihat orang itu baik atau apa dari mana? Sholat. Ini orang taat apa enggak dilihat dari sholat. Dan di antara buah dari orang yang mendirikan sholat apa? Lapangnya dada, hatinya lapang. Lapang dada itu apa? Gampang menerima kebenaran. Jadi lapang dada itu maksudnya gampang menerima kebenaran. Artinya hidayah Allah itu akan senantiasa menyertai dirinya. Dinasehati nerima, dikasih tahu menerima, hatinya lapang, gampang menerima kebenaran. Tenangnya hati, hatinya tenang. Maksudnya apa hatinya tenang? Jauh dari kotoran. Berarti apa? Berarti nggak ada dosanya. Ya. Kita dengarkan azan dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Buah manfaat orang yang rajin mengerjakan sholat, lapang dadanya. Artinya apa? Mudah menerima kebenaran. Yang kedua, tenang hatinya. Kenapa? Karena bersih dari dosa. Kok bisa? Ya, bukankah sholat itu menghapus dosa? Bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan maksiat? Sehingga hidupnya tenang. Berarti lawannya, kalau seseorang itu jarang sholat, bolong-bolong, artinya hidupnya, hatinya itu gelap. Dosanya banyak, berarti hidupnya tidak akan tenang. Walaupun punya pohon duit di rumahnya, dia tetap tidak akan tenang. Dan dijauhkan dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terjaga dia. Jadi siapa yang rajin sholat, maka Allah akan jaga dia. Ya, inilah sholat itu. Sholat yang mana? Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar, dengan ikhlas, dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah yang akan melahirkan buahnya yang manis. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Suatu ibadah kepada Allah dengan cara memberikan ukuran yang wajib dalam harta-harta yang wajib dizakati. Maksudnya apa? Zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu. Dan zakat itu apa? Mengeluarkan harta tertentu dalam jumlah tertentu di waktu tertentu kepada orang-orang tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ini zakat. Jadi jenis hartanya tertentu. Jumlah yang dikeluarkan, kadar yang dikeluarkan, ada aturannya, ada hitungannya. Waktu untuk mengeluarkannya pun ada ketentuannya. Siapa yang menerima pun ada ketentuan penerimanya. Tujuan dia melakukan apa? Mendekatkan diri kepada
Allah. Ini zakat wajib. Sedangkan sedekah bebas. Hartanya ya terserah. Jumlahnya terserah. Waktunya terserah. Siapa yang terima? Terserah. Tujuannya enggak terserah. Tujuannya apa? Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ini zakat, makanya wajib dia. Dan zakat ini senantiasa disebut dengan sholat. Karena apa? Karena itu simbol dari ibadah harta. Simbol kepedulian seseorang dengan sesama. Jadi kalau dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, berarti apa? Hubungan dia dengan Allah baik dan hubungan dengan sesama dia baik, yang terlihat dari mana? Zakatnya dihitung dengan baik dan benar. Dihitung sama dia, tepat hitungannya. Apa manfaat, hikmah, buah dari orang yang bayar zakat? Mensucikan jiwa dan akhlak yang tercela. Siapa? Yang membayar zakat. Jadi kalau si A bayar zakat, berarti dia membersihkan dirinya dari apa? Akhlak-akhlak tercela. Seperti apa? Kikir, bakhil, egois, tidak peduli dengan masyarakat miskin. Jadi dengan dia mengeluarkan zakat, maka semua itu akan hilang. Menyatulah dirinya dengan masyarakat miskin. Dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Jiwanya menyatu dengan masyarakat, sehingga kepedulian itu akan besar pada dia. Serta memenuhi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Maksudnya apa? Zakat ini adalah income, pendapatan umat Islam. Jadi sumber pendapatan Baitul Mal atau sebuah negara diantaranya diperoleh dari mana? Zakat. Jadi zakat orang-orang kaya dikumpulkan, lalu sama negara digunakan untuk pemberdayaan fakir miskin. Aturannya begitu. Ya. Jadi ini manfaatnya. Manfaat lain dari zakat apa? Membersihkan kotoran harta. Barangkali waktu dagang, waktu bisnis, ada bisnis yang kotor, ada bohongnya, ada kecurangannya, ada haramnya. Maka dengan zakat dan memperbanyak sedekah akan membersihkan apa? Kotoran-kotoran hartanya dia. Masya Allah. Manfaat bagi yang ngasih, manfaat bagi yang hartanya dia, manfaat buat masyarakat, pemberdayaan masyarakat, memenuhi hajat kebutuhan masyarakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi puasa itu apa? Imsak, menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau puasa Ramadan berarti menahan diri dari pembatal-pembatalnya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini puasa. Dan puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan. Itu yang wajib. Kemudian, dan di antara buah darinya adalah apa? Melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukai. Nah, jadi manfaat puasa adalah apa? Menahan hawa nafsu. Nah, tahan hawa nafsunya. Hawa nafsu akan makanan, hawa nafsu akan kemaksiatan, dorongan untuk berbuat maksiat. Kalau bulan Ramadan kan ditahan. Jadi melatih diri untuk apa? Hidup sehat kalau istilah medisnya.
melatih diri untuk jauh dari maksiat, melatih diri untuk taat ibadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Maka ia adalah ibadah kepada Allah dengan cara pergi menuju Baitul Haram untuk melaksanakan syiar-syiar haji. Jadi haji itu apa? Al-hajju al-qasdu. Haji itu artinya pergi ke suatu tempat. Qasd, menuju sesuatu, niatan untuk pergi ke sesuatu. Jadi haji adalah pergi ke Baitullah di waktu tertentu dengan melakukan ibadah tertentu. Waktunya tertentu, ibadahnya tertentu, tempatnya tertentu. Tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Buah dari ibadah haji, membiasakan diri untuk memberikan harta dan tenaga dalam ketaatan kepada Allah. Jadi haji manfaatnya banyak. Di antaranya manfaat haji apa? Membiasakan diri untuk taat kepada Allah walaupun hawa nafsunya menolak, walaupun dirinya harus meninggalkan kebiasaan. Karena orang haji itu harus meninggalkan kebiasaan. Harus, apalagi kaya, harus ninggalin kebiasaan. Contoh, pakaian. Laki harus menanggalkan pakaian. Perempuan harus menanggalkan yang nyaman. Semua harus menanggalkan yang nyaman, laki dan perempuan. Tempat tinggal, meninggalkan tempat tinggal yang nyaman. Tinggal di mana? Tenda. Panas. Ya, bisa jadi telur taruh situ mungkin setengah matang kali ya. Kalau musim haji ya. Ya, belum pernah haji. Ya, semoga Allah mudahkan untuk berangkat haji. Jadi subhanallah kalau musim haji itu selalu panasnya itu muncak. Bisa sampai 50 derajat. Ya, saya pernah ukur panasnya itu 50 derajat lebih. Ya, padahal tendanya ini termasuk tenda VIP yang ada AC-nya. Itu pun si AC ini nggak terasa apa-apa sudah. Jadi laki-laki aja yang pakai kain ihram, itu kain ihram yang bagian atas itu sudah nggak dipakai, ditaruh di telanjang dada. Panasnya luar biasa. Bagaimana dengan ibu-ibu? Tambah panas dia. Itulah haji sudah. Begitulah di Mina, begitulah di Arafah. Begitu pula di Muzdalifah lebih dahsyat lagi, harus tidur di trotoar. Beralaskan apa? Hanya beralaskan karpet, kadang hanya sekedar tikar saja. Ngapain di Muzdalifah? Tidur di trotoar. Kamu rasain itu orang-orang yang nggak punya miskin, nggak punya rumah, tidur di pinggir jalan. Ini tidur di pinggir jalan itu rasanya begini. Sampai kapan? Sampai subuh. Kamar mandinya ya nikmati kamar mandi, ngantri begitu. Satu kamar mandi bisa ngantri 10 orang. Kebelet pipis, ya silakan joget di situ, di depan situ kalau cewek-cewek. Kalau perempuan silakan goyang-goyang gitu. Yang laki ya nggak tahu deh, sama kali. Ya begitulah sudah. Subhanallah ya. Habis itu ada perjuangan luar biasa. Makanya Rasulullah SAW sebut haji itu apa? Jihadun la qitala fi. Haji itu jihad tapi nggak ada senjata. Nggak pakai perang. Jihad. Habis tidur itu luar biasa. Belum pernah, emang sulit bayangin ya. Jadi habis tidur di Mina, terus di Arafah, habis dari Arafah dari pagi sampai maghrib, menjelang maghrib dia harus pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah tidur di trotoar sampai subuh. Habis subuh, ini sesuai sunnah loh ya.
bukan sesuai selera travel ya, enggak. Bukan seleranya travel, ini seleranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maghrib, subuh baru dia buru-buru sebelum matahari terbit dia harus meninggalkan apa? Musdalifah. Ngapain? Langsung melempar jumroh dalam kerumunan 2 juta orang. Ini kalau normal ya. Melempar jumroh. Dari melempar jumroh dia harus pergi ke Mekah dalam jarak yang lumayan. Itu jauhnya. Nggak tahu berapa kilo itu. 15-20 kilo antara itu. Ke Makkah harus tawaf 7, habis tawaf 7 kali dia harus sa'i, habis sa'i dia cukur, habis cukur dia balik lagi ke Musdalifah. Itu rasa fisiknya kayak apa itu jemaah? Kalau belum berangkat, waduh kayaknya saya nggak mampu Ustaz. Kalau udah berangkat, enjoy-nya mana enak sih. Serius. Belum pernah itu rasanya, Ustaz nanti gimana? Nanti saya bawa vitamin kresek. Kenyataannya itu aja. Biasa lakonin. Panas sudah enak. Nikmat jemaah, nikmat. Justru setelah pulang haji, yang terkesan pada jemaah apa? Di Musdalifah, tidur di trotoar. Itu yang terkesan. Bayangkan ya. Kalau haji reguler sih nggak ada namanya tidur di Musdalifah. Lewat. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Lewat. Lihat hikmahnya. Merasakan apa? Ini loh dunia yang hakiki, ini dunia. Jangan Anda nikmati dunia dengan kekayaan Anda. Ini loh dunia begini. Rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Untuk apa? Melatih diri untuk taat. Ini Rasulullah dulu lebih parah, sahabat dulu lebih parah dari ini. Sekarang nyaman, difasilitasi enak sama kerajaan Arab Saudi, Masya Allah. Hafizahumullah wa ra'ah. Luar biasa fasilitasnya, mantap. EO paling sukses di dunia ini mereka. EO paling sukses itu sudah. Lihat, merasa diri kita putih-putih semua. Apa hikmahnya? Ya, merasakan kita mati juga begini nanti. Ya, 3 hari nggak boleh pakai deodoran, terus rasain bau ketek deh, maklum sudah maklum gitu, maklum bau ketek semua. Ya, mau mandi airnya panas dia mau mandi itu. Memang nggak ada Ustadz air yang biasa, nggak ada. Kalau airnya nggak dibikin panas sama kerajaan, bau. Karena 2 juta orang itu. Makanya airnya dibikin panas untuk menghindari apa? Bau. Udah diukur sama IO-nya, Masya Allah ya. Jadi itulah hikmahnya luar biasa buahnya. Makanya orang yang haji, pulang dari haji apa? Seperti apa? Seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Haji mana? Haji yang mabrur, bukan haji yang mabur. Ditiup angin. Nah, inilah yang namanya rukun Islam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang bertanya? Di sini di YouTube ada beberapa pertanyaan di sini, tapi silakan kalau ada yang mau tanya di sini sebelum saya baca pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waduh. Saya jadi garuk-garuk. Iya. Menikah itu istrinya nggak tahu, tapi temannya udah nanya gimana nih nanti kalau suatu saat ketahuan si suami si calon suaminya menghabiskan dengan
Tapi si teman Anda itu ngasih uzur sampai sekarang udah mau setahun ya. Padahal itu di tengah perjalanan istrinya mencium suaminya nikah lagi, dan seperti biasa namanya perempuan yang bisa minta cerai atau nyuruh ceraikan teman. Nah, suaminya nggak mau, dua-duanya dipertahankan dengan risiko istri kedua tidak ada mungkin sama sekali selama istrinya masih belum dulu. Padahal loh, karena memang awalnya niat ibadah, istri kedua menerima Ustaz. Tapi seiring waktu berjalan, komunikasi semakin buruk. Yang tadinya sehari video call bisa 2-3 kali, ini sama sekali tidak Ustaz. Oke, kesimpulan pertanyaannya. Ya. Kedua, apakah istri bisa membawa syafaat sementara istri tidak melakukan kewajibannya seperti melayani, berdasarkan suami kalau condong istri, tapi si istri keduanya itu ikhlas, benar-benar ikhlas, jadi kaya daripada terserah pasti kepada Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya pertanyaannya, seorang lelaki menikah yang kedua kali tanpa sepengetahuan istri yang pertama. Lalu berjalan waktu, istri pertama tahu sehingga terjadi bom Hiroshima Nagasaki meletus. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sang suami ini yang mengakibatkan dia akhirnya membiarkan istri yang kedua tidak ditengok, nggak dijenguk, dan sebagainya. Nah, kasus yang seperti ini memang berat ya, susah. Ya, saya katakan, bagi saya ini adalah permasalahan yang sulit sekali. Makanya saya selalu mengatakan jika ada perempuan yang konsul, ya seringkali perempuan yang konsul mengatakan, Ustadz saya mau dinikahi istri yang kedua. Oke. Apakah istri pertama tahu kalau suaminya ini bakal menikah istri yang kedua? Dia nggak tahu, Ustadz, bakal sembunyi-sembunyi. Saya selalu mengatakan lebih baik jangan. Ya. Jadi sin jangan dilanjutin, kursin. Ya. Jangan dilanjutin ya. Tapi kalau sudah terjadi, maka jawabannya adalah kembali kepada si suami ini. Dia harus benar-benar menunjukkan dirinya sebagai laki-laki dan suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu bagaimana dia mempertahankan rumah tangganya dengan istri pertama dan juga istri yang kedua. Kalau dia akhirnya takut terhadap istri yang pertama atau demi mempertahankan pernikahan dengan istri pertama, dengan resiko dia harus meninggalkan istri yang kedua, meninggalkan dalam artian gantung, ya, menjadikan istri kedua ini tergantung, maka si laki-laki ini menjadi suami yang berdosa di hadapan Allah. Jadi tetap apapun yang terjadi, dia harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, mampu menjadi pemimpin, ngopeni, mengarahkan, menjadi suami pada istri yang pertama dan istri yang kedua. Dia harus bisa mengendalikan permasalahan konflik yang ada di rumah tangganya. Ya, itu yang bisa saya katakan. Ya, nanti pastinya gimana? Ya sudah, semua tongkatnya di tangan si suami. Dia harus pandai mengendalikan emosinya si istri yang pertama dan tetap melakukan kewajibannya dia sebagai suami terhadap istri dia yang kedua. Haram hukumnya dia meninggalkan istri yang kedua. Haram hukumnya menjadikan istri kedua tergantung begitu saja. Istri enggak, dicerai pun tidak. Ya, kalau dia menceraikan istri kedua karena permintaan istri pertama, ini juga perbuatan haram. Ya, makanya kalau mau nikah lagi, mikir-mikir mas.
Ya, ini bukan pasar gembrong. Ya, ngelihat mainan itu seneng ya. Gitu Sen ya. Hati Sen ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Afwan, Ana mau bertanya, kalau wali untuk wanita yang mau menikah itu apa itu? Khilafiyah atau ijma? Apa maksudnya? Karena ada ustadz yang menyatakan itu khilafiyah, yang artinya bisa tidak menggunakan wali. Ini ustadz ngawur nih. Memang secara hukum madhab, kalau berpijak pada madhab, fikih madhab, ya, memang iya. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wali itu tidaklah, wali itu tidaklah syarat utama dalam pernikahan. Tetapi madhab Imam Abu Hanifah Hanafi ini tentu menjadi madhab yang benar-benar lemah, dalam posisi sangat lemah sekali. Kenapa? Karena ada hadis yang sharih, ada hadis yang sangat-sangat jelas sekali yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Jadi hadis ini adalah hadis yang sharih, jelas. Jadi pendapat siapapun yang berlawanan dengan hadis tentu pendapatnya akan ditinggal. Loh, kenapa kok sekelas Imam Abu Hanifah mengatakan demikian? Bisa jadi hadis yang ini tidak sampai ke telinganya Imam Abu Hanifah. Karena zaman itu kan hadis belum dibukukan. Apalagi Imam Abu Hanifah ini wafat tahun 150. Dari Imam Abu Hanifah wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Jadi zaman itu hadis itu belum dibukukan sama sekali. Jadi hadis itu hanya terbatas pada apa? Pendengaran, didengar nggak dari guru-gurunya ini, dengar nggak dia. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah terbukukan, apalagi dengan fasilitas teknologi, semua perpustakaan ribuan kitab hanya ada di dalam genggaman handphone. Gitu kan? Ya. Zaman dulu hanya modal telinga, jadi bisa jadi hadis ini belum didengar oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mujtahid, nggak bisa disalahkan. Ya, yang disalahkan adalah ustadz yang mengatakan bahwa boleh nikah tanpa wali. Ini yang harus disalahkan. Ya, karena pijakan kita adalah apa? Hadis. Jadi setiap perempuan yang menikah wajib menggunakan wali, kalau enggak pernikahannya tidak sah. Ada lagi yang mau nanya? Silakan, Pak. Sini tambah banyak pertanyaannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, ada adalah kesaksian didasari dengan pengetahuan, kemudian keyakinan, dan diucapkan dengan lisan. Pertanyaannya, bagaimana dengan mu'alaf yang dia berikrar dengan syahadat, tapi jelas ilmunya belum ada, kemudian keyakinannya juga kita belum tahu, cuma sekedar diucapkan dengan lisan. Dan bagaimana dengan saksinya, dengan saksi menyaksikan untuk ikrar syahadat tersebut. Bagaimana dengan seorang mu'allaf? Ya, orang dulunya Nasrani atau Yahudi atau agama apa, kemudian masuk Islam. Apakah dia harus tetap disyaratkan dengan keyakinan, pembenaran? Jawabannya iya. Kalau tidak, nanti jadi asal bunyi. Kalau dia asal bunyi, asal ngomong, ya nggak ada nilainya. Lah terus pembenaran dia, ilmu, keyakinan dia dari apa? Cukup dia mengatakan telaah. Sekarang gini, kenapa dia mau masuk Islam? Kenapa dia mau masuk Islam?
Dia mau masuk Islam. Kenapa? Karena selama berapa hari ini saya mempelajari Islam, saya melihat Islam, dari situ saya yakin bahwa Islam inilah agama yang benar. Islam ini begini, mengajarkan begini. Saya yakin Islam ini yang paling benar. Untuk itu, saya putuskan bahwa diri saya akan masuk Islam dan meninggalkan ini semua. Berarti dibangun atas apa syahadatnya? Ilmu keyakinan. Makanya diucapkan. Nggak mungkin, Pak, ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk Anda. Tiba-tiba datang terus ngucapin, asyhadu alla. Ya, nggak ada nilainya. Nggak ada nilai. Dia mengucapkan syahadat, pasti ada dasar dan pijakannya. Kenapa Anda mau menikah? Ya karena saya mau nikah pacar saya. Ya nggak bisa. Anda mengucapkan syahadat karena apa? Keyakinan, pembenaran, ilmu Anda sebelumnya yang lahir keyakinan bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan syariat yang diajarkan adalah syariat yang benar, bersumber dari rujukan yang benar. Saya mau masuk Islam. Nah, itulah keyakinannya. Ya. Ya. Ada lagi? Ada Ustaz, ini pertanyaan dari YouTube dari Fatma Kartikani. Istilah Ustaz dijelaskan tadi sholat khusus orang. Bagaimana jika sholat namun hatinya masih ada saat diri dan kebencian? Ya, sholat meninggalkan, menghapus perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah hasad, itu dosa besar. Permusuhan, dosa besar. Lantas bagaimana dengan sholatnya? Inna ahadakum la yudriku min sholatihi illa thumunahu. Sungguh salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali hanya 1/8. Ada yang cuman 1/6, ada yang naik lagi 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah. Jadi semua ini dipengaruhi dari apa? Tingkat apa? Tingkat kekhusyuan sholat dia, tingkat kebenaran dari sholat dia, keikhlasan, kebenaran dari sholat dia, kekhusyuan dari sholat dia, tumakninahnya dia di dalam melakukan sholat, disitulah akan flashbacknya dan pengaruhnya ke sana. Sama juga haji, ya, kemabruran haji dia itu dipengaruhi oleh apa? Keikhlasan dia dalam melakukan ibadah haji, ketepatan manasik hajinya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya 2 syarat tadi diterimanya amal itu akan berpengaruh ke sana. Ya. Jadi ada orang sholat jalan, maksiat jalan. Ada kan? Ada. Berarti apa? Berarti sholatnya nggak benar sholatnya. Sholatnya nggak benar. Bisa jadi keikhlasan dia dalam sholat. Bisa jadi tata cara dia sholat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bisa jadi sholatnya tidak tumakninah. Karena tumakninah itu rukun di dalam sholat yang harus ada. Ya tahu tumakninah jemaah. Ketenangan. Tenang sholatnya. Nggak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Itu tumakninah. Dan dia apa? Memahami, menyadari gerakan-gerakan di dalam sholat. Nggak buru-buru sholatnya. Jadi pengaruhnya dari sholatnya dia. Kemudian, ya. Dari Muhammad Eko Anak. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan pekerjaan di bangsa? Apakah dengan zakatnya dan sedekahnya bisa menghapus dosa-dosa sunat karena tersebut? Menarik nih. Ya, apakah seseorang yang bekerja di bank seperti pertanyaannya, di mana kita tahu bank ini adalah ribawi. Ya, kerja di bank
asuransi, tempat ribawi. Penghasilannya berarti apa? Haram. Kemudian dia rajin sedekah. Apakah berarti penghasilan dia, pekerjaan dia menjadi halal? Ya, saya juga ngambil ilustrasi dong. Seorang pelacur. Ya. Lalu dari hasil dia itu, dia rajin sedekah. Apakah sedekah bisa menjadikan pelacurannya itu halal? Hah? Ya enggak jamaah. Wah, aneh ini namanya. Ya. Justru malah terbalik. Berarti uang yang dia hasilkan ini, uang bersih apa uang kotor? Kalau uang kotor, berarti uang kotor ini diapain? Disedekain apa dibuang? Buang, bukan sedekah namanya. Dibuang itu maksudnya apa? Dibuang itu artinya Anda gak dapat pahala dari, bukan pahala sedekah, tapi pahala apa? Bersih-bersih diri dari kotoran. Paham jemaah? Sama kalau di rumah kita ada kotoran, sampah. Ada sampah di rumah, kita apain sampah ini? Dibersihin, dibuang jadi wangi rumahnya. Jadi penghasilan haram, penghasilan riba. Berarti apa? Ya buang uang pensiun Anda, itu uang haram. Kemarin ada konsul sama saya, Ustadz, saya ini bekerja bank, saya sudah pensiun. Tapi saya dapat uang pensiun sampai sekarang. Gimana penghasilan saya? Haram, Pak. Terus uang pensiun saya apain? Buang, takhallus. Anda berlepas diri dari itu. Jangan dinikmati sesen pun. Karena itu adalah haram bagi Anda dan istri Anda dan anak Anda. Jadi kalau Anda bagi kok saya mau sedekah, ini bukan sedekah. Ini Anda berlepas diri barang kotor. Yang harus dilepas dari tangan Anda. Terus apa solusinya biar bersih? Resign. Keluar dari tempat bekerja bank. Itu riba semuanya. Lalu cari pekerjaan yang halal dengan penghasilan yang halal. Kalau Anda bersikuku tetap di situ, famakaluhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haramu wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Makanan yang dia makan dari uang haram, minuman yang dia beli dari uang haram, pakaian yang dia pakai dari uang haram, gaji yang dia terima dari yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana doa dan ibadahnya bisa diterima? Kenapa? Karena kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Karena darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, maka tubuh itu layak masuk neraka. Jadi resign, Pak. Ya, besok bikin surat resign. Ya, rezeki di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Niatkan, man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu lahu khairan minhu. Awadahu Allahu bihi khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah cari ridha Allah, takut sama adab Allah, Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik dari Anda. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Nanti di akhir zaman ada 73 golongan. Sementara mereka semua melakukan sholat ini mencegah perbuatan keji dan bukan. Ini hubungannya seperti apa ya? Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Yang masuk surga cuma satu. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang melakukan ibadah, mereka yang berpegang teguh dengan petunjukku dan para sahabat. Oke, sekarang apakah mereka itu melakukan salat? Tahkiruna salatakum ila salatihim.
kalian kalau melihat kelompok aliran sesat, kalian akan merasa kecil hati dengan sholat yang kalian lakukan. Artinya apa? Sholatnya mereka ini hebat. Kalian dilatih sama sholatnya orang yang aliran sesat. Dan kalau kalian melihat ngajinya mereka, kalian akan merasa kecil dengan ngajinya orang-orang yang aliran sesat. Tapi Rasulullah bilang apa? La yujawizu hanajirahum. Ngajinya mereka nggak sampai ke tenggorokan. Di mulut langsung hilang. Artinya apa? Nggak turun ke jantung, nggak turun ke hati. Sholatnya nggak ada manfaatnya, percuma sholatnya dia. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan yang salah kepada Allah dan rukun iman. Makanya pentingnya kita belajar apa? Pokok-pokok dari keimanan kita kepada Allah. Karena perbuatan fisik kita itu dibangun atas apa? Kebenaran keyakinan kita. Paham? Diterima atau ditolaknya perbuatan fisik kita itu banyak dipengaruhi oleh apa? Kebenaran dari keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir. Ya. Paham jemaah? Sholatnya rajin, ngaji Quran, puasa Senin, Kemis, tapi keyakinan dia kepada Allah nggak benar, syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Orang yang berbuat syirik, saya haramkan surga buat dia. Bagaimana kalau dia rajin sholat wajib, tahajud, sholat sunnah, puasa Senin, Kemis, puasa Daud, haji, sampai pramugarinya apal sama dia. Tapi dia syirik jamaah, gimana? Hah? Syirik, doyan ke kuburan, percaya kelnek. Ya semua nggak ada artinya, sia-sia. Sama aja ibu-ibu masak capek, cari duitnya, masaknya capek. Tiba-tiba tuh sayur terkena apa? Terkena minyak tanah. Terus mana? Dimakan. Diapain, Bu? Buang. Sia-sia semuanya Anda. Beda. Dia menganggap dirinya sudah paling hebat dengan ibadah yang dia lakukan. Padahal ini apa? Bid'ah semuanya. Zikir, wah, dari kepalanya sehat sampai pusing karena gedek di kepalanya begitu. Gedek terus kepalanya dia nggak. Ya percuma, Anda bid'ah, ditolak sama Allah. Ya itulah pentingnya kita belajar apa? Tauhid, memperbaiki keimanan karena ini pondasinya, prinsipnya. Ya. Ada lagi? Sudah? Ya, kayaknya ada pertanyaan ini. Ada Ibu Tia Sukma. Bila sholat subuh telat, apa wajib untuk sholat detik itu juga? Iya, bangun kesiangan. Ya tetap Anda melakukan sholat. Ada dalilnya ada. Pernah Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Ya, habis perang, capek, perjalanan jauh, ya jalan kaki sampai 15 hari, pulangnya capek, 10-15 hari perjalanan. Sampai tidur, beliau kesiangan, matahari sudah panas. Para sahabat dibangunin, kemudian Rasulullah sholat sunnah, qabliyah, sholat subuh berjamaah, seperti biasa. Ya, tapi kalau setiap hari kesiangan, ya siram air panas. Ya. Dari Arman Arya Gunawan. Bismillah. Saya dan istri baru pengalaman haji sana. Baru hijrah. Amalan apa yang ringan dilakukan sendiri dan bernilai pahala. Masya Allah. Amalan ringan, pahalanya masuk surga. Mantep ini. Pernah sahabat juga nanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhalanil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan aku amalan, kalau aku amalkan nanti aku masuk surga. Sahabat, mantap. Kalau kita apa jawabannya? Jawabannya rajin belajar dulu. Belajar aja dulu yang benar.
Dengan belajar kita mengetahui yang hak dari yang batil, yang tauhid dari yang syirik, yang bid'ah dari yang sunnahnya, dari taat sama maksiat. Kita tahu hak kebenaran. Dan mencari ilmu ini lebih afdol daripada ibadah sunnah. Duduk mencari ilmu sejam lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ingat itu, ini ungkapan bahkan Imam Syafi'i mengatakan demikian. Dan para ulama. Duduk sejenak saja mencari ilmu, belajar Quran, belajar hadis, ada ketenangan hati, malaikat turun. Didoain para malaikat, diampuni, jihad fisabilillah, luar biasa jemaah. Luar biasa ini. Sampai Ibnu Qayyim menulis kitab Miftah dari Sa'adah, 2 jilid. Isinya apa? Keutamaan mencari ilmu. Masya Allah jemaah. Jadi ini amalan apa yang paling baik? Belajar. Karena itu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan kita masuk surga dengan kita belajar ilmu begini. Dan dengan belajar ilmu pasti dia akan semangat untuk ibadah. Ya, diamalkan ilmunya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja.